Bapak Ibu Saudara. Haleluya, puji Tuhan, kita bersyukur untuk siang hari ini. Tuhan bisa kumpulkan kita di tempat ini, Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan untuk kita datang kepada Tuhan. Semua karena kemurahan Tuhan, amin. Mari sama-sama kita mau memuji Tuhan. Mari kita mau bangkit berdiri, kita mau nyanyikan lagu Bagai Raja Wali. Haleluya. Mari kita mau katakan, aku ingin selalu. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Katakan, aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja. Kita katakan, aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Mari kita mau nyatakan, mari kita lambaikan tangan bagi Tuhan. Melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Haleluya, sama-sama kita berikan kemuliaan lebih lagi bagi Tuhan. Haleluya, kita sungguh bersyukur bahwa kita sebagai anak-anak Allah, Tuhan telah memberikan dan mengaruniakan kita hidup yang kekal, amin. Haleluya, kita mau menyatakan lebih lagi kebaikan Tuhan, bahwa kita selalu percaya bahwa Tuhan Allah sanggup melakukan segala perkara. Haleluya. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar adalah kegirangan. Dan anak Allah yang pimpin kita pertemuan di udara. Katakan, ada pertemuan. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu
terdengar yang belum pernah didengar adalah kegirangan. Dan anak Allah yang pimpin kita pertemuan di udara. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang padi. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar adalah kegirangan. Dan anak Allah yang pimpin kita pertemuan di udara. Dan anak Allah yang pimpin kita pertemuan di udara. Pertemuan di udara. Haleluya, kita mau menyerukan nama Tuhan lebih lagi. Kita sungguh percaya kalau sangkakala berbunyi, biarlah nama kita dipanggil oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Kalau zaman ini lalu pada hari kiamat, kalau sangka Allah berbunyi, kalau orang yang selamat berkeliling tangannya, kalau namaku dipanggil ku ada. Amin. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Katakan. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Haleluya. Kita umat yang ditebus oleh Tuhan, amin. Sejak ku terima Yesus, sejak ku terima Yesus, berlimpahlah sukacita di hatiku. Sejak ku terima Yesus, sejak ku terima Yesus, sejak ku terima Yesus, berlimpahlah sukacita di hatiku. Sejak ku terima Yesus, sejak ku terima Yesus, sejak ku terima Yesus, berlimpahlah sukacita di hatiku. Sejak ku terima Yesus, sekarang hidupku penuh kepastian. Sejak ku terima Yesus, akhirnya tersedia hidup yang kekal. Sejak ku terima Yesus, sejak ku terima Yesus, sejak ku terima Yesus, berlimpahlah sukacita di hatiku. Sejak ku terima Yesus, aku tahu kota Allahku. Sejak ku terima Yesus, sukacita hidupku iring Tuhanku. Sejak ku terima Yesus, sejak ku terima Yesus, sejak ku terima Yesus, berlimpahlah sukacita di hatiku. Sejak ku terima Yesus. Haleluya. Saat ada Yesus di dalam hidup kita, kita percaya kita telah diubahkan. Amin. Haleluya. Kita mau nyatakan sejak ku terima Yesus.
Sejak ku terima Yesus, sejak ku terima Yesus, berlimpahlah sukacita di hatiku. Sejak ku terima Yesus, sejak ku terima Yesus, sejak ku terima Yesus, berlimpahlah sukacita di hatiku. Sejak ku terima Yesus, berlimpahlah sukacita di hatiku. Sejak ku terima Yesus, berlimpahlah sukacita di hatiku. Sejak ku terima Yesus. Haleluya, kau berikan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita mengucap syukur, kita percaya bahwa Tuhan hadir di tempat ini. Dia melihat setiap hati kita yang rindu untuk datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik ya Tuhan. Engkau Allah yang telah menyelamatkan setiap kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami percaya Tuhan, kami anak-anak-Mu Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Kami anak-anak-Mu Tuhan yang dipulihkan. Kami percaya Tuhan, kami memiliki masa depan yang penuh dengan harapan. Karena Engkau telah mati dan bangkit bagi setiap kami. Dan biarlah Tuhan, pada siang hari ini Tuhan, kami mau menyatakan kekaguman kami akan kasih-Mu bagi setiap kami Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama kita mau nyatakan, karya anugerah terindah turun ke dalam dunia, firman yang jadi manusia, anak domba tak bercela, berkorban bagi kita. Sungguh kasih-Mu termulia, salib yang sungguh berharga, darah-Mu yang tercurah, selamatkan aku. Kau telah menang, kalahkan maut, Kau bertata atas hidupku. Selamanya jiwaku menyembah-Mu, Yesus Kau penyelamatku. Anak domba tak bercela, berkorban bagi kita. Sungguh kasih-Mu termulia, salib yang sungguh berharga, darah-Mu yang tercurah, selamatkan aku. Kau telah menang, kalahkan maut, Kau bertata atas hidupku. Selamanya jiwaku menyembah-Mu, Yesus Kau menyelamatkan. Kau telah menang, kalahkan maut, Kau bertata atas hidupku. Selamanya jiwaku menyembah
Kau telah menang atas maut Tuhan. Menang, kalahkan maut. Kau bertahta atas hidupku selamanya. Jiwaku menyembahmu. Yesus, bersama-sama nyatakan, Yesus kau telah menang, kau telah menang, kalahkan maut, kau bertahta atas hidupku selamanya. Jiwaku menyembahmu, Yesus kau penyelamat selamanya. Jiwaku menyembahmu, Yesus kau penyelamat, Yesus kau penyelamatku, Yesus kau penyelamatku. Haleluya. Yesus engkaulah penyelamat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk setiap kasih-Mu, perlindungan-Mu Tuhan, kesetiaan-Mu bagi setiap kami. Sampai dengan hari ini Tuhan, kami boleh ada di tempat ini untuk memuji-Mu, untuk menyembah-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau telah menyatakan segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkau yang berbicara Tuhan. Biarlah Engkau yang menyampaikan setiap isi hati-Mu. Dan biarlah kami Tuhan boleh menjadi pendengar dan pelaku firman-Mu ya Tuhan. Dan semuanya Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saya serahkan kepada Ko Yohanes. Shalom saudara. Shalom. Saudara merasa diberkati Tuhan pada siang hari ini? Amin. Kita semua merasa diberkati Tuhan saudara. Kenapa? Karena kita sampai sekarang masih dikasih kesempatan Tuhan untuk bisa kembali datang ke hadirat Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Dan sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, tema pada hari ini berjudul Direction of God. Artinya arahan Tuhan. Nah, kalau misalnya kita mendengar sebuah kata arahan saudara, yang menjadi di benak saudara apa yang ada di pikiran saudara? Kemana saudara harus pergi? Benar nggak saudara? Atau jalan mana yang saudara harus lewatin? Nah kalau misalnya kata-kata arahan ini saudara kita biasanya sering pakai dalam kehidupan sehari-hari ketika kita ini ingin pergi ke sebuah tempat, benar nggak? Siapa di sini yang belum pernah pakai GPS atau ya katakanlah Google Map, Waze yang terkenal di sini ya? Yang sampai bisa kasih tahu ini macetnya di daerah mana aja. Siapa yang belum pernah saudara bisa angkat tangan? Semua pernah pakai ya? Belum pernah Om? Wah nggak apa-apa Om, nanti kapan-kapan dicoba Om. Kalau Google Map saya pernah nyasar saudara, pakai Google Map ya. Kalau Waze saya belum pernah gitu ya. Nah jadi gini saudara, kalau kita lihat yang namanya sistem kerja dari Google Map ini, dia ini memberikan sebuah arahan. Contoh, saya pengen ke tempat yang saya nggak tahu di mana lokasinya. Misalnya, ayo ketemuan yuk, misalnya di Jalan Senopati. Nah, saya nggak tahu nih Jalan Senopati, apalagi sekarang kan infrastrukturnya Jakarta udah banyak berubah. Saya pakai Google Map untuk cari Jalan Senopati. Nah, sistem kerjanya adalah dia akan memberikan sebuah arahan saudara, yaitu jalan mana yang harus kita lewati. Entah ini jalan A atau jalan B, tapi kalau misalnya kita tidak mengikuti jalan dia, maka dia akan recalculating atau mencari jalan yang lain. Intinya dia akan selalu nuntun kita supaya kita sampai ke tempat tujuan, benar nggak saudara? Yaitu ke Jalan Senopati tersebut. Nah kita mau melihat saudara, bagaimana kita ini bisa memiliki arahan Tuhan dalam kehidupan kita. Kenapa saudara? Kok bisa sih kita memiliki arahan Tuhan? Karena Tuhan kita adalah Allah yang hidup.
Amin saudara. Satu hal yang saya bangga yaitu bagaimana kita memiliki Allah yang hidup. Ketika saya berbicara dengan orang, saya bilang kalau Tuhan berbicara kepada saya mereka bingung. Tuhan berbicara gimana caranya? Saya bilang oh ya Tuhan saya hidup. Benar gak saudara? Kalau saudara hidup saudara bisa bicara? Bisa. Kecuali saudara bisa. Tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup dan dia berbicara dengan kita. Ada berbagai cara Tuhan itu berbicara. Nah, pada siang hari ini kita akan melihat firman Tuhan saudara yang akan diambil dalam kitab Yosua 6. Kita akan melihat bagaimana Tuhan ini memberikan arahan dan bagaimana arahan Tuhan itu secara spesifik dan Tuhan itu yang memberikan kemenangan atas Yosua. Kita akan buka ayatnya di Yosua 6 saudara. Nah, saya akan bacakan saudara. Yosua 6 ini berisi beberapa hal. Yang pertama adalah janji Tuhan dan yang kedua arahan dari Tuhan atau instruksi dari Tuhan bagaimana mereka bisa mendapatkan apa yang Tuhan telah janjikan. Ini cukup panjang, berhubung waktu saya akan ambil beberapa ayat ya saudara ya. Saya akan bacakan ayat 2 sampai dengan ayat 5. Dikatakan seperti ini. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini berserta dengan rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Ayat 3. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengendarai kota itu sekali saja. Demikian engkau harus perbuat 6 hari lamanya dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ketujuh, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangkakala. Ayat kelima, apabila sangkakala tanduk domba panjang bunyinya, dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring, maka tembok kota itu akan runtuh, lalu bangsa itu harus memanjatnya masing-masing langsung ke depan. Nah, kita lihat saudara. Kalau saudara lihat di sini, di ayat yang kedua ini berisi apa saudara? Berisi janji Tuhan. Kalau saudara lihat di ayat kedua ini bunyinya seperti ini kan ya. Ketahuilah aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini. Kalau kita lihat di bahasa Inggrisnya saudara, dibilang I have delivered Jericho into your hands. I have delivered ini merupakan sesuatu yang sudah terjadi di belakang. Itu namanya present perfect kalau saudara belajar bahasa Inggris. Jadi sesuatu hal yang sudah dilakukan. Nah di sini Tuhan ngomong ke Yosua begini. Aku sudah menyerahkan Yeriko ini ke dalam tanganmu. Tuhan gak ngomong aku akan menyerahkan. Tapi Tuhan ngomong aku sudah menyerahkan. Dan ini merupakan suatu hal yang kita lihat Tuhan memiliki pola pandang yang berbeda dengan kita. Kenapa? Karena kita melihat apa yang belum terjadi. Sedangkan Tuhan melihat segala sesuatu itu sudah terjadi. Karena Tuhan adalah Maha Tahu. Dan Tuhan berkata seperti ini. Aku sudah menyerahkan Yeriko ke dalam tanganmu. Nah, Yeriko ini melambangkan apa sih saudara? Yeriko ini melambangkan sebuah tantangan yang ada di depan mereka. Yeriko, tembok Yeriko beserta dengan orang-orang yang ada di dalamnya. Tetapi Tuhan mengatakan, ketahuilah kalau aku telah menyerahkan ke tanganmu Yeriko ini berserta dengan raja dan pahlawan-pahlawan yang berkasa. Yang lebih menarik lagi adalah bagaimana Tuhan ini menyerahkan tembok Yeriko. Tuhan gak bilang mereka harus berperang melawan sampai bangsa itu dikalahkan. Tetapi yang Tuhan katakan di ayat ketiga, haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengendarai kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya, dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Dikatakan tetapi pada hari yang ketujuh, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangkakala. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak-sorak dengan suara yang nyaring, maka tembok kota itu akan runtuh, lalu bangsa itu harus memanjatnya masing-masing langsung ke depan. Pertanyaan saya saudara, menurut saudara ini masuk akal apa enggak instruksi kayak begini?
Nggak masuk akal. Saudara bisa ngelilingin tembok berapa puluh kali pun dan tembok itu nggak akan runtuh. Saudara bisa jerit-jerit tapi tembok itu nggak runtuh. Kenapa? Karena itu bukan instruksi dari Tuhan. Tetapi mereka mendapatkan instruksi yang dari Tuhan, yaitu yang secara spesifik, detail. Tuhan bilang kamu harus mengelilingi tembok itu selama 6 hari dan 6 hari itu mereka nggak boleh melakukan apa-apapun juga kecuali hanya mengelilingi. Di hari yang ke-7 mereka mengelilingi 7 kali. Dan setelah itu ketika sangkakala dibunyikan mereka harus bersorak-sorai. Nah kita akan lihat saudara, bagaimana lambang dari ketika mereka ini bersorak-sorai, ini lambang mengenai pujian kepada Tuhan. Nah saudara bisa lihat siapakah yang melakukannya. Di sini dikatakan di ayat 12. Keesokan harinya Yosua bangun pagi-pagi, lalu para imam mengangkat tabut Tuhan. Kalau ayat 11 bilang begini saudara. Demikianlah tabut Tuhan mengelilingi kota itu, mengendarainya sekali saja seperti yang disuruh Tuhan. Kemudian kembali mereka ke tempat perkemahan dan bermalam di tempat perkemahan itu. Kan Tuhan bilang 6 hari mereka harus sekali saja muterin dengan bait Allah. Apa sih yang dilambangkan oleh bait Allah? Bait Allah ini melambangkan apa? Tabut Allah ini melambangkan apa? Tabut Allah ini melambangkan kehadiran Tuhan. Amin saudara. Makanya saudara bisa lihat waktu tabut Allah itu dipindahkan dan ada orang yang gak semestinya itu mencoba untuk menopang tabut Allah itu, apa yang terjadi saudara? Orang itu mati. Kenapa? Karena di situ melambangkan kekudusan Tuhan. Itu tabut Tuhan. Nah saudara bisa lihat di sini bagaimana tabut Tuhan itu dibawa untuk mengelilingi. Dan kita tahu saudara bagaimana kehadiran Tuhan itu mengelilingi dan ketika sorak-sorai itu dinyatakan saudara, maka tembok itu menjadi runtuh. Dua hal yang kita lihat. Yang pertama adalah penting bagi kehidupan kita untuk mengetahui instruksi dari Tuhan. Amin saudara. Yang kedua, bagaimana kita tidak bisa menalar instruksi dari Tuhan. Benar gak saudara? Kalau kita nalar, kalau mereka pakai penalaran saudara, gak ada mereka yang mau lakukan. Instruksi apaan ini? Kita cuma disuruh ngelilingin 6 hari. Gak ngapa-ngapain. Hari ke-7 ngelilingin 7 kali. Setelah dengar suara sangkakala, kita harus bersorak-sorai. Tapi itu mereka harus mereka harus merendahkan diri mereka. Dengan segala pengetahuan perang mereka harus tanggalkan. Dan mereka harus lakukan apa yang menjadi instruksi Tuhan. Yang bagi mereka, yang bagi orang normal itu gak masuk di akal. Tetapi mereka memiliki ketaatan. Dan saudara bisa lihat apa yang terjadi. Di ayat 20 saudara. Dikatakan di sini. Di ayat 20 dikatakan. Lalu bersorak-soraklah bangsa itu sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala. Bersorak-soraklah mereka dengan sorak yang nyaring. Apa saudara dikatakan? Maka runtuhlah tembok itu. Lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota. Masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Tuhan berkata, aku telah menyerahkan Yeriko bersama dengan raja-rajanya dan seluruh orangnya ke dalam tanganmu. Tapi gak sampai di situ. Tuhan kasih apa saudara? Instruksi. Apa yang mereka harus lakukan? Tuhan kasih arahan. Dan ketika bangsa itu melakukannya dengan taat, ketika mereka tidak lagi mengandalkan apa yang menjadi pengetahuan mereka, pikiran mereka, tapi mereka melakukan apa yang menjadi instruksi dari Tuhan. Apa yang terjadi saudara? Tuhan yang berperang menggantikan mereka. Mereka gak harus menghancurkan tembok itu. Hanya dengan sorak-sorai maka Tuhan menghancurkan tembok itu. Dan saudara bisa lihat di sini bagaimana dalam kehidupan kita mempelajari bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ketika Tuhan berbicara maka Tuhan itu akan melakukannya. Firman Tuhan berkata bahwa setiap perkataan yang keluar dari mulut Tuhan itu gak akan kembali dengan sia-sia. Tapi akan melakukan apapun yang Tuhan kehendaki. Nah kita akan melihat saudara yang kita akan melihat di dalam Ulangan 31 ayat yang ke-6. Ulangan 31 ayat yang ke-6. Di sini merupakan sebuah arahan dari Tuhan, tapi yang meneguhkan kita. Di sini dikatakan seperti ini, saudara.
Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Dalam kehidupan kita pasti melewati banyak perkara, saudara. Dan di sini Tuhan mau menyatakan, apa sih yang Tuhan inginkan dari kehidupan kita? Kita menaruh percaya kepada Tuhan. Makanya dikatakan di sini, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Dikatakan janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka. Mereka ini ngomong soal siapa, saudara? Musuh-musuh. Keadaan, situasi. Dikatakan sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Dan janji ini Tuhan kasih juga kepada kita. Ini kan kita baca di perjanjian lama. Tuhan Yesus sebelum naik ke surga dia bilang apa? Sekali-kali aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Dan ini saudara yang membuat kita ini bisa memiliki kepercayaan kepada Tuhan. Dan kita bisa melewati segala sesuatu sama seperti bangsa Israel. Itu Tuhan memimpin dan memberikan arahan. Demikian juga dalam kehidupan kita Tuhan memimpin dan memberikan arahan kepada kita. Nah, hal yang mau kita lihat saudara pada siang hari ini adalah bagaimana firman Tuhan itu merupakan arahan dalam kehidupan kita. Kita bisa lihat saudara ayatnya di dalam Amsal 16 ayat yang ke-9. Amsal 16 ayat yang ke-9. Di sini berkata seperti ini saudara. Hati manusia memikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan apa saudara? Arah langkahnya. Kita ngomong soal arahan dari Tuhan. Setiap kita manusia pasti memikirkan jalan kehidupan kita. Kita memiliki rencana. Benar nggak saudara? Siapa orang di sini yang nggak punya rencana dalam kehidupannya? Nggak ada ya saudara ya. Setiap orang normal mereka pasti memiliki rencana. Bahkan anak kecil pun disuruh memiliki rencana. Saudara pernah dengar lagu zaman dulu? Susan, kalau gede mau jadi apa? Benar nggak saudara? Ditanyain masih kecil, padahal boneka. Mau jadi apa? Mau jadi dokter? Mau jadi apa? Insinyur? Mau jadi guru? Atau mau jadi apa? Ini merupakan sebuah rencana. Firman Tuhan menyatakan gini, hati manusia memikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Makanya saudara ada lagu yang berkata, dan itu dari kitab Mazmur juga, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Benar kan saudara? Siapa yang netapin? Tuhan. Siapa yang ngarahin? Tuhan. Yang berkenan saudara. Berarti orang yang memiliki hati yang mengasihi Tuhan. Nah, kita akan lihat ayat yang lain saudara. Yaitu di dalam Efesus 2 ayat yang ke-10. Efesus 2 ayat yang ke-10 berbicara seperti ini. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, kalau saudara bisa lihat di sini bahwa Tuhan itu udah punya rencana. Benar nggak saudara? Karena Tuhan bilang begini, karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik. Kata-kata untuk ini memiliki arti fungsi dari itu diciptakan. Benar nggak saudara? Mobil itu untuk transportasi. Benar ya saudara? Handphone itu untuk komunikasi. Semua barang diciptakan itu memiliki fungsi. Dan firman Tuhan menyatakan di sini, kita ini diciptakan Allah, dibuat Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik. Ini tujuan arahan dari Tuhan. Di sini dikatakan yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ketika kita hidup di dalam Tuhan, maka kita hidup di dalam terangnya Tuhan. Amin saudara. Tuhan Yesus berkata bahwa aku adalah terang dunia.
Barang siapa hidup di dalam aku, dia tidak berada di dalam kegelapan. Karena dia sudah berpindah dari dalam gelap kepada terang yang ajaib, yaitu terangnya Tuhan. Nah, kita juga bisa lihat saudara bagaimana di Roma 8 ayat 28, ini berbicara mengenai hal yang sama. Roma 8 ayat yang ke-28. Di sini berbicara seperti ini saudara, kalau kita lihat. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan apa saudara? Rencana Allah. Nah, ini kita bisa lihat bagaimana Tuhan ini mengerjakan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Amin saudara. Bagi kita mungkin hal ini kurang baik, tetapi di sini firman Tuhan berkata, Allah turut bekerja dalam apa saudara? Segala sesuatu. Bukan hanya sesuatu yang kita anggap baik, tetapi sesuatu yang kita anggap tidak baik. Dia bilang segala sesuatu, bukan sebagian hal. Tetapi segala sesuatu. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan apa saudara? Kebaikan. Makanya firman Tuhan di kitab Yeremia, dikatakan Yeremia 29 ayat 11, sebab aku mengetahui rencana atau rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan. Yaitu rencana damai sejahtera dan bukan kecelakaan. Untuk apa saudara? Untuk mendatangkan engkau masa depan yang penuh dengan harapan. Nah, kita mau melihat saudara di ayat yang ke-29. Masih di Roma 8. Di sini dikatakan, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia, anaknya itu, yaitu Tuhan Yesus, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Kita semua saudara menantikan kemuliaan yang Tuhan akan berikan bersama-sama dengan kita dalam kekekalan. Amin. Bagaimana Tuhan itu menyatakan dirinya setelah dia mati dan bangkit menggunakan tubuh kemuliaan. Tuhan gak perlu ngetok dulu, pintu masih terkunci semua. Dia ada di depan murid-muridnya, berkata damai sejahtera bagi kamu. Dan Tuhan menjanjikan hal yang sama, bagaimana kita akan dimuliakan bersama-sama dengan Dia. Dan itu yang menjadi harapan kita saudara. Nah, sekarang bagaimanakah kita ini bisa melihat arahan Tuhan? Kita akan lihat di kitab Yosua saudara. Kita akan melihat di Yosua 1 ayat yang ke-8 sampai dengan ke-9. Di sini dikatakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Tuhan udah kasih janji tadi. Tuhan menyertai, Tuhan memberikan kemenangan, Tuhan menyerahkan musuh kita. Makanya di kitab Mazmur berkata bahwa engkau menyediakan hidangan di depan musuh-musuhku. Dan di sini Tuhan memberikan arahan. Apa sih arahannya Tuhan? Di sini dikatakan janganlah kita lupa memperkatakan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Amin saudara. Dan kita sekarang sangat diberkati karena Roh Kudus itu ada dalam kehidupan kita. Roh Kudus itu yang menjadi pemimpin bagi kehidupan kita. Sebelum Tuhan Yesus naik, Tuhan Yesus menjanjikan Roh Kudus atau penolong atau penghibur. Dia akan mengajar kamu akan segala hal, memimpin kamu, mengingatkan kamu akan segala sesuatu yang aku telah katakan kepadamu. Dan itu merupakan arahan dalam kehidupan kita. Kompas GPS. Jadi ketika kita melihat saudara apapun juga dalam kehidupan kita, kita bisa berpegang pada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan ini menyertai kita. Dengan Roh Kudusnya dia yang akan memimpin kehidupan kita dan memberikan kita pengertian akan semua rencana Tuhan yang ada dalam kehidupan kita. Amin saudara. Amin. Saya undang pemusik dan singer untuk
Saya undang saudara untuk bangkit berdiri, kita akan memuji Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan telah memberikan kemenangan dalam kehidupan kita. Tuhan memberikan janji dan Tuhan memberikan arahan. Amin saudara. Ketika kita mau untuk melakukan firman Tuhan, memperkatakan firman Tuhan dan melakukan apa yang menjadi arahan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kemenangan dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Kita akan nyanyikan lagu Ku Kalahkan Musuh. Ku kalahkan musuh dan melompat tembok. Haleluya, haleluya. Ku kalahkan musuh dan melompat tembok. Haleluya, haleluya. Janjinya lah kemenangan, ya batu keselamatan. Ku kalahkan musuh dan melompat tembok. Haleluya, haleluya. Ku kalahkan musuh dan melompat tembok. Haleluya, haleluya. Ku kalahkan musuh dan melompat tembok. Haleluya, haleluya. Janjinya lah kemenangan, ya batu keselamatan. Ku kalahkan musuh dan melompat tembok. Haleluya. Katakan saudara, ku menang, ku menang. Ku menang, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang, haleluya, haleluya. Dia bangkit, haleluya. Dia hidup, haleluya. Dia naik, Roh Kudus, haleluya, haleluya. Dia bangkit, haleluya. Dia hidup, haleluya. Dia naik, Roh Kudus. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Dia bangkit, haleluya. Dia hidup, haleluya. Dia naik, Roh Kudus. Sekali lagi, haleluya, haleluya. Dia bangkit, haleluya. Dia hidup, haleluya. Dia naik, Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu Tuhan yang meneguhkan kami Tuhan, memberikan kami kekuatan Tuhan, memberikan kami Tuhan pengertian bahwa Engkau bersama dengan kami, Engkau yang memberikan arahan dalam kehidupan kami, Engkau yang menuntun setiap langkah kami, dan Engkau yang akan memberikan kami kemenangan dari kemenangan terhadap kemenangan Tuhan, karena Engkau telah mengalahkan maut, dan Engkau memiliki segala kuasa, dan Engkau memberikan kuasa itu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat